Sudah nampak kah? Sudah, Dok. Baik. Baik. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang dasar-dasar darah, basic of blood ya. Jadi selain belajar tentang basic of blood, kita nanti akan belajar tentang eritrosit, tentang leukosit, kemudian tentang limfosit, kemudian tentang platelet atau trombosit yang berperan pada proses hemostasis atau penghentian perdarahan. Kemudian kita juga belajar tentang wound healing, proses penyembuhan luka, dan juga belajar tentang blood types atau golongan darah. Oh, banyak ya. Oke, baik. Kita masuk ke basic blood. Secara umum, ini karakteristik dari darah yang kita miliki bahwa 8% dari berat badan individu dewasa itu tersusun atas darah. Berapa volume darah pada pria? Dia lebih banyak, 5 sampai 6 liter dibandingkan pada wanita. Kenapa? Karena massa tubuh pria secara umum dia lebih besar dibandingkan wanita. Kemudian temperatur darah itu sekitar 38 derajat Celcius, karena itu yang kita rasakan hangat ya. Kemudian berikutnya ada pH darah itu sedikit basah, 7,35 sampai 7,45. Kemudian viskositas darah atau kekentalan darah 4,5 sampai 5,5 lebih tinggi dibandingkan air. Nah, hal ini menyebabkan resistensi aliran darah itu lebih besar dibandingkan air. Resisten apa maksudnya? Darah lebih kemampuan darah untuk mengalir itu lebih kecil dibandingkan air. Nah, bayangkan kalau misalnya seseorang akan gampang kekurangan darah. Kenapa? Karena darahnya mengalir cepat. Ya, keluar dengan cepat, mengalir seperti air. Ya, karena itu Allahu Akbar diciptakan darah itu viskositasnya 4,5 sampai 5,5 lebih tinggi dibandingkan air agar dia tidak mengalir secepat air gitu ya. Nah, kemudian darah yang berada pada pembuluh arteri itu dia lebih terang karena dia lebih banyak mengandung oksigen dibandingkan darah vena kecuali arteri pulmonal. Kalau arteri pulmonal itu dia kaya akan CO2, vena pulmonal dia kaya akan O2. Betul ya? Darah yang terdapat pada pembuluh arteri itu secara umum dia kaya akan O2. Kemudian sebaliknya, darah yang berada pada pembuluh darah vena itu kaya akan CO2 kecuali pada pulmo. Arteri pulmonalis dia kaya akan CO2, vena pulmonalis dia kaya akan O2. Nah, sampai dengan hari ini belum ada teknologi yang bisa membuat darah buatan artifisial blood, belum ada. Karena itu dieman-eman. Ya, dieman-eman dalam artian jaga kesehatan tubuh kita, jangan sampai kita kehilangan darah. Ya, hati-hati, jangan sampai mengalami trauma misalnya. Nah, kemudian kita beralih ke darah. Yang pertama adalah transport. Transport apa? Gas. Transport gas O2 itu dari paru menuju sel, transport gas CO2 sebaliknya dari sel menuju ke paru. Kemudian juga mentransport nutrien darah itu dari GI tract menuju sel. Kemudian darah juga bertugas untuk mentransport produk-produk sampah yang dibawa ke liver untuk didetoksifikasi atau dibawa ke ginjal untuk di-remove, dikeluarkan bersama dengan urin. Berikutnya, darah juga berfungsi untuk mentransport hormon dari mana ke mana, dari kelenjar menuju ke sel-sel target. Darah juga bertugas untuk mentransport kalor panas menuju ke kulit, sehingga darah juga disebut berperan mengatur temperatur tubuh. Berikutnya, darah juga memiliki fungsi proteksi. Leukosit, antibodi, dia berperan untuk menghancurkan mikroorganisme atau jejas atau patogen yang masuk. Sementara platelet, dia bertugas proteksi. Proteksi apa? Mencegah kehilangan darah yang banyak. Kenapa? Karena platelet berfungsi pada proses pembekuan darah. Kemudian yang ketiga, darah berfungsi untuk regulasi. Regulasi apa? pH. Karena dia bisa berinteraksi dengan asam atau basa. Atau dengan kata lain, darah itu meregulasi pH darah
darah itu meregulasi asam gitu ya, meregulasi pH dengan menetralkan asam oleh karena adanya ion bikarbonat yang berperan sebagai buffer ya. Kemudian berikutnya darah juga mengatur keseimbangan cairan. Bagaimana caranya mentransfer H2O dari dan menuju ke jaringan. Baik, ini adalah gambaran dari pembuluh darah yang berisi apa aja? Satu, cairan darah yang kita sebut sebagai plasma. Dua, sel-sel darah, mulai dari eritrosit, leukosit, betul ya, trombosit atau platelet. Kemudian selain itu di dalam plasma juga mengandung apa ya? Gas, betul ya? O2, CO2. Apalagi? Nutrien. Nutrien apa aja? Glukosa. Terus apa lagi? Lipid, betul ya? Lipoprotein. Nah, terus apa lagi? Asam amino, ya. Oke, baik. Nah, komponen-komponen darah ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah plasma. Plasma atau cairan darah ini jumlahnya yang paling banyak, 55%. Kemudian sel misalnya leukosit atau sel darah putih atau white blood cell ini jumlahnya lebih banyak. Apa yang terjadi? Autoimun disease. Sistem imun menyerang sel-sel tubuh yang sehat. Karena itu diciptakan leukosit nggak usah banyak-banyak. Hanya 4% saja. Ya. Nah, leukosit ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yang bergranula. Ya, yang bergranula ini ada neutrofil, ada eosinofil, dan ada basofil. Yang kedua yang tidak bergranula. Yang tidak bergranula itu siapa aja? Satu monosit, yang kedua adalah limfosit. Monosit ini dia berada di dalam pembuluh darah. Begitu dia bermigrasi itu apa? Berpindah tempat ya ke jaringan, maka monosit ini akan mengalami diferensiasi menjadi makrofag. Ini saya tulis tisu. Makrofag itu dia berada pada tisu atau jaringan. Tapi saya kan, mahasiswa itu. Dah. Nah, kemudian kita beralih ke limfosit. Limfosit ini terdiri dari sel B dan sel T. Sel B ini nantinya adik-adik akan belajar. Dia akan berkembang menjadi sel plasma. Sel plasma ini yang nantinya memproduksi antibodi atau imunoglobulin. Apa beda antibodi dengan imunoglobulin? Sama. Ada berapa jenis? Ada 5 jenis ya. Apa aja? Gamet. Gamet itu apa? 1G, imunoglobulin G, imunoglobulin A, imunoglobulin M, E juga imunoglobulin delta. Ya, oke. Kemudian berikutnya kalau sel T itu tugas utamanya adalah menghancurkan sel-sel kanker. Oke, berikutnya sel darah yang ketiga adalah megakariosit. Megakariosit ini berikutnya dia akan mengalami fragmentasi. Namanya fragmentasi berarti dia mengalami fragmentasi itu mengalami pecah-pecah ya menjadi fragmen-fragmen yang kita sebut sebagai trombosit atau platelet. Nah, jumlahnya nggak boleh banyak-banyak dia. Jumlah yang paling sedikit adalah trombosit atau platelet. Berapa jumlahnya? Hanya 0,01%. Kenapa? Karena tugasnya dia adalah untuk membantu proses pembekuan darah. Sama bayangkan kalau jumlah trombosit itu 41%, apa yang terjadi? Maka banyak manusia mati mendadak. Kenapa? Darahnya banyak yang menggumpal. Ya. Nah, ini adalah gambaran komponen dari elemen atau komponen dari darah. Yang pertama adalah plasma, kemudian yang kedua plasma yang paling banyak ya, yang kuning ini yang plasma. Ya, tapi dokter, kenapa kalau misalnya kita luka, kemudian darah kita keluar kok warnanya merah? Karena 41% dia itu mengandung eritrosit, ya kan? Nah, yang memberi warna merah pada eritrosit siapa? Hb. Karena itu nanti di slide-slide berikutnya adik-adik akan paham. Kenapa? Kalau kadar Hb seseorang itu rendah, maka eritrositnya itu pucat. Ya, oke.
Ini ada plasma 55%, kemudian ada red blood cell atau eritrosit 41%, kemudian ada leukosit yang terdiri dari basofil, eosinofil, neutrofil yang bergranula, kemudian ada monosit, ada limfosit yang tidak bergranula, itu jumlahnya hanya 4%. Sementara platelet atau trombosit jumlahnya hanya 0,01%. Oke, baik. Nah, ini adalah gambaran apa ya? Ini adalah gambaran kalau misalnya kita ambil darah vena, kemudian kita tampung di dalam tabung ini. Tabung yang kiri ini setelah ditampung, dia ditambahkan antikoagulan, kemudian disentrifuse. Ya, antikoagulannya contohnya adalah heparin atau sodium sitrat. Nah, setelah disentrifuse itu apa? Diputar sehingga dia setelah diputar ya di sentrifuge, kemudian akan terbentuk menjadi 3 bagian darah ini. Bagian yang pertama paling atas ini adalah plasma, di mana plasma ini ada fibrinogennya, ada albumin, ada protein plasmanya ya. Protein plasma masih ingat ada berapa? 3. 1 albumin, 2 globulin, 3 fibrinogen. Nah, ini lengkap dia. Ada albumin, ada globulin, ada fibrinogen, kemudian ada hormon, ada vitamin, kemudian ada glukosa, ya, ada lipid dan yang lainnya. Nah, kemudian yang tengah-tengah ini adalah leukosit dan platelet atau trombosit. Kemudian berikutnya yang paling bawah ini adalah red blood cell atau eritrosit. Jumlah eritrosit yang berada di dalam plasma itu kita sebut sebagai hematokrit. Berapa banyaknya? 42 sampai 47%. Nah, sementara tabung yang sisi kanan ini adalah darah vena yang kita ambil, kita letakkan di dalam tabung ini, tapi tidak ditambahkan antikoagulan. Karena dia tidak ditambahkan antikoagulan, karena itu kenapa ada platelet di sini kan? Dia berfungsi untuk proses pembekuan darah. Kemudian ada siapa lagi? Ada protein plasma fibrinogen. Ini juga berperan pada proses pembekuan darah. Ya, karena itu pada bagian bawah ini ada fibrin, benang-benang fibrin di sini terjadi gumpalan darah. Kenapa fibrinogennya aktif? Kenapa fibrinogennya aktif? Oleh karena tidak ada antikoagulan. Ya, di sini di serum yang kuning ini serum. Nah, ini nggak banyak fibrinogen. Kenapa? Fibrinogennya berperan untuk proses pembentukan blood clot ini. Ya, oke, baik. Kita beralih ke plasma darah. Ya, plasma darah, di dalam plasma itu mengandung apa aja? Protein plasma yang ada 3 tadi, albumin, globulin, fibrinogen, ada enzim, ada nutrien, ada zat sampah, ada hormon, juga ada gas. Nah, protein plasma ini terutama disintesis di liver. Ada 3 tipe tadi. Albumin fungsinya apa? Menjaga tekanan osmotik koloid plasma. Sederhananya, kalau ada albumin, darah tidak akan bisa keluar dari pembuluh darah. Kenapa? Albumin itu menahan agar darah tidak keluar dari pembuluh darah. Itu kenapa pada pasien-pasien gagal di mana albuminnya itu dia bisa lolos dari filter glomerulus. Jadi karena dia lolos filter glomerulus, albumin ini akan dikeluarkan bersama dengan urin. Akibatnya apa? Tubuh kekurangan albumin sehingga darah plasma mudah keluar dari pembuluh darah. Dia akan menempati ruang-ruang interstisial, ruang antar sel sehingga kita melihat pasien mengalami pembengkakan atau odema. Kenapa odema itu? Odema itu terjadi karena akumulasi cairan pada ruang-ruang atau rongga-rongga interstisial, ya. Kemudian globulin salah satu fungsinya adalah untuk membawa hormon steroid, ya, mengikat hormon steroid agar hormon steroid bisa beredar dalam plasma. Kemudian fibrinogen dia berperan pada proses pembekuan darah. Baik, kita beralih ke hematopoiesis. Apa tuh hematopoiesis? Proses pembentukan sel-sel darah, ya. Proses pembentukan sel-sel darah ini terjadi di mana? Terjadi pada bone marrow, tepatnya pada tulang spongy, ya. Nah, bone marrow ini ada 2 tipe. Yang pertama berwarna merah dan yang kedua berwarna kuning.
Yang berwarna merah inilah yang bertugas untuk memproduksi sel-sel darah, mulai dari eritrosit, leukosit, juga trombosit. Oke, sementara yang berwarna yellow itu karena dia sebagian besar mengandung sel-sel lemak, karena itu dia berwarna yellow. Tetapi meskipun begitu dia tetap berfungsi juga untuk membentuk sel darah, tapi hanya sedikit saja. Siapa? Leukosit, tapi jumlahnya hanya sedikit saja. Nah, ini gambarannya, ini adalah gambaran tulang. Tulang itu sebenarnya ada dua bagian. Yang pertama adalah yang luar itu adalah tulang kompak, dan yang kedua yang berongga ini yang disebut sebagai spongy bone. Nah, pada spongy bone inilah terdapat bone marrow. Pada spongy bone inilah terdapat atau tulang. Ya. Nah, bone marrow ini ada dua, satu berwarna merah, yang satunya berwarna kuning. Yang berwarna merah inilah yang bertugas untuk menghasilkan semua sel-sel darah. Ya, mulai dari eritrosit, kemudian leukosit, kemudian platelet atau trombosit itu dihasilkan oleh red bone marrow. Sementara yellow bone marrow hanya menghasilkan sedikit leukosit. Ya. Nah, ini gambarannya bahwa sel darah itu berasal dari stem sel darah, khususnya pluripotent hematopoietic stem cell atau kita singkat PHSC ya. Nah, PHSC ini dia kalau PHSC ini kemudian akan dibawa menuju ke spleen ya. Di spleen dia akan berkembang menjadi satu CFUB menjadi CFUE atau CFUE berikutnya akan membentuk eritrosit, betul ya. Kemudian CFU yang di spleen ini selain berkembang menjadi CFUB, CFUE yang kemudian menjadi eritrosit, juga berkembang menjadi CFUGM. Makanya saya kok gak jelas ya. Ternyata saya nggak pakai kacamata. Masya Allah. Berikutnya CFUGM. G itu apa? Granulosit. Granulosit itu maksudnya sel-sel leukosit yang bergranula. Siapa aja? Ada neutrofil, ada eosinofil, ada basofil. Kemudian monosit. Monosit ini nantinya kalau bermigrasi ke jaringan dia akan berkembang menjadi makrosit atau makrofag. Yang ketiga, CFUS yang berada pada spleen ini akan berkembang menjadi megakariosit. CFUM berikutnya berkembang menjadi megakariosit. Megakariosit ini yang tadi saya sebutkan dia akan mengalami fragmentasi membentuk fragmen-fragmen platelet atau trombosit. Berikutnya PHSC ini yang berada di limfoid akan berkembang menjadi sel T dan sel B. Sel T tadi yang saya sebutkan dia bertugas apa? Menghancurkan sel-sel kanker, sementara sel B dia akan berkembang menjadi sel plasma untuk kemudian membentuk antibodi atau imunoglobulin. Yang sudah saya tuliskan di sini persis yang saya terangkan tadi. Kita pindah aja ya. Selesai. Dan berikutnya saya izin share screen tentang pindah ke eritrosit. Kok ini lagi ya? Saya tutup aja berarti ya. Basic of blood-nya di close aja. Oke, berarti tinggal yang ini ya, eritrosit ya. Sudah nampakkah? Sudah, dokter. Sudah ya. Baik, materi yang kedua kita berlanjut setelah basic of blood, kita beralih ke eritrosit. Eritrosit atau red blood cell atau sel darah merah.
Nah, ini tadi sudah kita bahas ya, bahwa sel-sel darah itu berasal dari stem cell, khususnya pluripotent hematopoietic stem cell, di mana PASC ini dia dibawa menuju ke spleen, dia akan membentuk CFUB, dari CFUB membentuk CFUE, dari CFUE membentuk eritrosit. Oke, kemudian berikutnya selain membentuk CFUB, dia juga membentuk CFUGM. Berkembang menjadi granulosit, neutrofil, eosinofil, basofil. Kemudian yang kedua adalah monosit. Monosit berikutnya berkembang menjadi, kalau dia bermigrasi ke jaringan, dia akan berkembang menjadi makrosit atau makrofag. Kemudian berikutnya CFOS yang di spleen ini juga membentuk CFOM atau megakaryosit yang mengalami fragmentasi membentuk platelet atau trombosit. Berikutnya PASC ini yang dibawa menuju ke limfoid itu akan berkembang menjadi limfosit T dan limfosit B atau sel T dan sel B. Dah? Nah, baik, kita beralih ke fungsi eritrosit. Fungsi eritrosit apa? Satu, mentransport O2 dari alveolus menuju ke RBC. RBC itu apa? Red blood cell atau eritrosit ya. Dari RBC kemudian menuju ke sel. Berikutnya, mentransfer CO2. Kalau CO2 jalannya kebalikannya. Dari sel, karena dia dihasilkan dari metabolisme sel, maka CO2 itu ditransfer dari sel menuju ke RBC, dari RBC menuju ke alveolus, baru dikeluarkan dari tubuh kita melalui proses ekspirasi. Kemudian berikutnya, eritrosit juga berfungsi sebagai buffer karena adanya ion bikarbonat. Nah, ini gambarannya. Jadi O2 itu bisa kita peroleh dari mana? Alveolus. Sebelum dari alveolus dari mana? Ya kita proses inspirasi. O2 masuk lewat mana? Hidung atau lewat mulut. Ya, O2 itu bisa masuk lewat mana? Lewat hidung atau lewat mulut. Dari hidung atau mulut menuju ke mana? Dibawa menuju ke mana O2 itu? Laring. Dari laring dibawa menuju ke mana? Trakea. Dari trakea kemana? Bronkus. Dari bronkus kemana? Bronkiolus. Dari bronkiolus kemana? Alveolus. Nah, setelah dari alveolus, dia akan berdifusi masuk ke dalam darah, diikat oleh Hb yang terdapat pada eritrosit. Oke, setelah dia diikat oleh Hb yang berada pada eritrosit, kemudian dia akan dilepaskan berdifusi masuk ke dalam sel. Di dalam sel, dia dipakai untuk apa? Metabolisme, menghasilkan apa aja? Energi dalam bentuk ATP, apalagi CO2, apalagi H2O, apalagi kalor. Berikutnya CO2 ini setelah dihasilkan dari proses metabolisme, dia nggak boleh lama-lama di sel karena dia merupakan bahan yang toksik sehingga harus segera didorong masuk ke dalam pembuluh darah lagi, kemudian diikat oleh Hb yang terdapat pada eritrosit. Selanjutnya dia akan dikeluarkan melalui alveolus. Setelah dari alveolus kemana? Naik ke bronkiolus. Dari bronkiolus kemana? Bronkus. Dari bronkus kemana? Trakea. Dari trakea kemana? Laring. Dari laring kemana? Bisa lewat rongga mulut atau lewat hidung. Kita keluarkan CO2. Nah, ini mungkin ilustrasi ini lebih jelas ya adik-adik. Jadi setelah O2 yang kita inspirasi, yang masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung itu sampai di alveoli, maka O2 ini akan didorong masuk ke kapiler pulmonal, masuk ke pembuluh darah kapiler, di mana begitu masuk ke pembuluh darah kapiler, O2 ini akan diikat oleh Hb membentuk HbO2 atau seringkali disebut juga sebagai oksi Hb. Sebentar ya. Keluar, nah. Ayo keluar yuk. Capek ya. Yuk. Oke ya. Jadi begitu masuk ke dalam pembuluh darah kapiler, kapiler pulmonal, kemudian
O2 ini akan diikat oleh Hb, membentuk HbO2 atau oksi Hb. Oke, nah kemudian O2 yang sudah diikat oleh Hb ini, kemudian dia akan beredar kan? Beredar sampai ke kapiler sistemik. Adik-adik, kursor saya tampak bergerak kah? Kursor Iya, saya tampak dokter. bergerak kah? Tampak ya? Nah, dia akan bergerak, darah ini mengalir sehingga menuju ke kapiler sistemik. Di kapiler sistemik berikutnya HbO2 ini akan dipecah menjadi Hb plus O2. O2 yang sudah terlepas dari Hb kemudian akan didorong masuk ke dalam sel, berdifusi keluar dari pembuluh darah kapiler sistemik menuju ke sel. Di sel berikutnya, O2 ini dipakai untuk apa? Dipakai untuk proses oksidasi, metabolisme, ya. Dihasilkan apa? 1 ATP, 2 CO2, 3 H2O4 kalor. Nah, CO2 yang sudah dihasilkan pada proses metabolisme di sel, dia nggak boleh lama-lama di sel. Kenapa? Karena CO2 ini dia sifatnya toksik. Karena itu CO2 yang terbentuk dari hasil metabolisme harus segera didorong dari sel menuju ke kapiler sistemik. Kemudian CO2 ini akan berikatan dengan H2O membentuk H2CO3. H2CO3 akan mengalami disosiasi dipecah menjadi H++ HCO3-. Nah, HCO3- inilah yang berperan sebagai buffer, ya, ion bikarbonat, ion buffer, ya. Nah, kemudian berikutnya HCO3- yang sudah terbentuk pada kapiler sistemik kemudian akan beredar ya sampai kemudian pada kapiler pulmonal. Di kapiler pulmonal berikutnya HCO3- ini akan berikatan dengan H+ membentuk H2CO3. H2CO3-nya mengalami disosiasi menjadi CO2 plus H2O. Nah, CO2 inilah yang kemudian akan dikeluarkan dari tubuh kita melalui alveoli. Dari alveoli kemana? Bronkioli. Dari bronkioli kemana? Bronkus. Dari bronkus kemana? Trakea. Dari trakea kemana? Laring. Dari laring kemana? Bisa lewat hidung atau lewat mulut. CO2 itu diekspirasikan atau dikeluarkan dari tubuh kita. Itu ya. Oke, baik. Kita berpindah. Berikutnya adalah karakteristik dari eritrosit. Bentuknya adalah bikonkav, cakram disk ya, cakram bikonkav atau bikonkav disk dengan penampang 7,8 mikrometer. Ketebalannya berbeda, antara yang di center dia lebih tipis 1 mikrometer sementara yang di tepi perifer 2,5 mikrometer. Jumlahnya berapa? Pada pria jumlahnya lebih banyak. Kenapa? Karena massa tubuh pria lebih besar dibandingkan wanita secara umum. Kemudian pada daerah-daerah dataran tinggi, maka jumlah eritrosit ini jumlahnya harus lebih banyak. Kenapa? Karena oksigennya semakin menipis, semakin tinggi suatu tempat, maka oksigennya semakin sedikit jumlahnya. Ya, karena itu kenapa pada ini ya, kalau misalnya hiking belum terbiasa, karena itu kalau misalnya mau hiking ke dataran yang tinggi, itu adik-adik harus berlatih dulu, latihan hiking gitu ya. Kenapa? Agar tubuhnya sampean itu bisa mengkompensasi kadar O2 yang rendah pada dataran tinggi. Gimana cara mengkompensasinya? Dengan memproduksi eritrosit dalam jumlah yang lebih banyak. Ya, sehingga harapannya karena eritrositnya lebih banyak, maka O2 yang bisa diikat oleh eritrosit juga lebih banyak, gitu ya. Baik, nah pada eritrosit, pada membran plasma, pada membran eritrosit itu terdapat protein Hb. Pada membran eritrosit itu terdapat protein Hb yang bertugas untuk mengikat O2. Tadi ya sudah disebutkan Hb fungsinya mengikat O2. Nah, Hb ini dengan bertambahnya usia, tentunya karena kebutuhan tubuh itu semakin besar, maka jumlahnya juga semakin tinggi. Nah, tetap pada pria lebih tinggi dibandingkan pada wanita. Kenapa? Karena massa tubuh pria secara umum lebih besar dibandingkan massa tubuh wanita. Ya, dokter, saya punya teman, dia tuh perempuan tapi badannya besar. Nah, itu perkecualian. Tapi secara umum massa tubuh pria lebih tinggi, lebih besar dibandingkan massa tubuh wanita. Ya, hematokrit tadi kita sudah belajar apa hematokrit? Jumlah
eritrosit di dalam plasma. Itu disebut sebagai hematokrit. Hanya 40-45% aja. Dokter, bisakah jumlah eritrosit itu banyak banget sehingga hematokritnya lebih dari ini? Bisa. Nanti ada di slide-slide terakhir, itu merupakan kondisi patologis di mana jumlah eritrosit melebihi normal, ya. Kalau eritrositnya itu lebih dari normal, maka darah itu akan lebih kental. Kalau darah itu lebih kental, aliran darah jadi lebih lambat, ya. Nah, kemudian berikutnya membran plasma eritrosit itu dia mengandung glikoprotein dan glikolipid yang bisa dipakai untuk menentukan golongan darah atau blood type. Oke, karena itu kenapa pemeriksaan ya. Nah, berikutnya pada eritrosit itu terdapat spektrin dan aktin. Adanya protein spektrin dan aktin ini menyebabkan eritrosit itu bisa berubah bentuk, dia bisa meregang, bisa melipat, ya, bisa meregang jadi lebih tipis sehingga dia bisa melewati pembuluh darah yang ukurannya kecil. Tapi kemudian dia bisa kembali ke bentuk semula pada saat dia melewati pembuluh darah yang ukurannya lebih besar. Nah, kemudian berikutnya, eritrosit itu dia tidak memiliki mitokondria. Dia tidak memiliki nukleus. Karena dia nggak mitokondria, berarti respirasinya secara anaerobik. Nah, eritrosit ini merupakan contoh sel yang sangat dermawan. Kenapa? Dia bawa oksigen kemana-mana, ya nggak? Dia bawa oksigen banyak banget kemana-mana. Tapi sedikit pun dia tidak pernah memakai oksigen tersebut. Oke. Nah, yang kedua, eritrosit itu juga nggak punya nukleus. Karena itu dia tidak bisa melakukan repair secara mandiri. Begitu rusak, ya wis rusak gitu ya, harus diganti dengan eritrosit yang baru lagi, ya. Nah, karena eritrosit itu dia nggak punya mitokondria, nggak punya nukleus, juga nggak punya organela yang lain, maka bentuk eritrosit itu menjadi cakram bikonkav atau bikonkav disk. Nah, bentuk bikonkav ini yang memungkinkan O2 dan CO2 itu bisa berdifusi keluar masuk HB dengan mudah. Ya, jadi bentuk bikonkav dari eritrosit ini memudahkan O2 dan CO2 berdifusi keluar masuk HB, ya. Nah, ini gambarannya yang dimaksud disk bikonkav. Nah, ini disk bikonkav itu maksudnya gini, dia tengahnya itu lebih tipis dibandingkan bagian pinggirnya. Nah, bentuk bikonkav ini yang menyebabkan O2 dan CO2 itu mudah berdifusi masuk atau keluar dari HB, ya. Oke. Nah, sitoplasma dari eritrosit dia mengandung Hb. Nah, Hb inilah yang memberikan warna merah pada eritrosit. Karena itu kalau Hb-nya rendah, maka eritrositnya akan pucat. Seseorang itu kelihatan kemerahan pada pipi kita siapa? Eritrosit. Yang menyebabkan kemerahan pada ini apa? Permukaan tubuh kita siapa? Eritrosit. Ya, nah eritrosit yang mengandung Hb. Kalau Hb-nya kurang berarti menyebabkan pucat, ya. Nah, Hb ini dia bertugas untuk mengikat oksigen atau membawa oksigen sekaligus juga CO2, ya. Nah, umurnya berapa eritrosit itu? 120 hari, berapa bulannya? Kalau kita bagi 30 berarti 4 bulan. Ya, karena dia nggak punya nukleus, begitu eritrosit ini ruptur, nah begitu pula dia akan mengalami kerusakan. Ya, nggak bisa di-repair lagi. Ya, nah, kemudian hemolisis. Hemolisis itu apa? Hemolisis itu istilah yang dipakai untuk merujuk pada ruptur eritrosit. Kalau eritrosit itu ruptur, maka Hb-nya akan dilepaskan dari membran eritrosit. Hb yang dilepaskan ini kemudian dia akan mengalami pemecahan menjadi Hem dan Fe. Nanti di slide berikutnya adik-adik akan tahu ya, menjadi Hem dan Fe. Nah, Fe-nya ini akan disimpan agar bisa dipakai kembali untuk membentuk Hb, sementara Hem-nya itu akan difagosit oleh makrofag, kemudian dipecah menjadi bilirubin dan seterusnya. Ya, nah nih Hb dipecah menjadi bilirubin. Nah, bilirubin ini yang memberi warna kuning pada tubuh. Karena itu kenapa pada bayi-bayi yang
mengalami pemecahan eritrosit yang lumayan banyak, maka dia mengalami kuning, jaundice. Kenapa? Karena bilirubinnya banyak beredar dalam darah, ya. Baik, kita beralih ke eritropoiesis. Apa tuh eritropoiesis? Eritropoiesis adalah proses pembentukan eritrosit yang dimulai dari proeritroblast. Nah, pada minggu-minggu awal embrionik, eritropoiesis ini terjadi pada yolk sac. Nah, berikutnya pada trimester kedua kehamilan, gestasi itu kehamilan ya. Pada trimester kedua kehamilan, eritropoiesis terjadi pada liver. Selain liver juga bisa terjadi pada spleen atau limpa, juga bisa terjadi pada lymph node. Nah, pada bulan-bulan akhir kehamilan, kemudian awal kelahiran sampai dengan usia 5 tahun, maka eritropoiesis terjadi pada bone marrow, seluruh tulang yang ada di dalam tubuh kita. Tapi pada usia 5 sampai 20 tahun, eritropoiesis itu terjadi pada bone marrow, pada tulang panjang saja. Kemudian nah, pada usia-usia pertumbuhan ini ya. Karena itu kenapa eritropoiesis terjadi pada bone marrow pada tulang panjang. Setelah usia 20 tahun, maka eritropoiesis terjadi pada bone marrow, pada tulang-tulang membranus seperti apa? Vertebrae. Vertebrae itu apa? Tulang belakang ya. Kemudian sternum, tulang dada. Berikutnya ribs, tulang iga. Dengan bertambahnya usia, maka bone marrow akan menjadi kurang produktif, ini normal ya, normal. Dengan bertambahnya usia, semua aktivitas sel, semua aktivitas organ itu akan menurun, termasuk diantaranya eritropoiesis. Nah, ini gambarannya tadi sudah disebutkan pada minggu-minggu awal itu eritropoiesisnya terjadi pada yolk cell. Asal dari stem cell. Stem cellnya apa? PAS ya, betul ya? Pluripotent hematopoietic stem cell. Nah, agar stem cell ini bisa tumbuh menjadi sel-sel darah, maka butuh faktor yang bisa menginduksi pertumbuhan. Siapa itu? Contoh interleukin 3, interleukin 6 atau IL-3 dan IL-6 yang disekresi oleh sel T. Kemudian ada IL-11 yang disekresi oleh osteoblast. Nah, pembentukan eritrosit, proses pembentukan eritrosit ini membutuhkan satu eritropoietin dan yang kedua adalah iron atau Fe atau zat besi. Eritropoietin itu siapa? Eritropoietin siapa? Eritropoietin itu apa? Eritropoietinnya adalah hormon yang ginjal, liver. Poietin ini pembentukan dari apa namanya? Eritroblast. Mau ngomong eritroblast susahnya. Dari eritroblast menjadi retikulosit. Coba kita lihat gambarnya. Nah, ini eritropoietin, hormon yang dihasilkan oleh ginjal juga liver, ini dibutuhkan untuk mempercepat proses pembentukan proeritroblast. Sementara Fe itu dibutuhkan untuk mempercepat proses perubahan dari eritroblast menjadi retikulosit. Oke, nah ini gambarannya. Ini di bone marrow, adik-adik. Ini bone marrow, ini di mana? Ini di sel-sel. Ini di sel-sel. Ini di bone marrow, ini pembuluh darah. Oke, jadi tadi disebutkan bahwa eritropoiesis itu dimulai dari proeritroblast. Betul ya? Dari proeritroblast yang membentuk eritroblast basofil, polikromatik, ortokromatik. Kemudian dari eritroblast ini berkembang menjadi retikulosit. Retikulosit ini kalau misalnya dia bermigrasi ke dalam darah, maka dia akan mengalami proses maturasi
menjadi eritrosit dalam waktu 1 sampai 2 hari. Nah, ini ada gambaran apa ini? Ini adalah sisa-sisa organela, sisa-sisa nukleus, sisa-sisa mitokondria. Begitu dia bermigrasi ke dalam kapiler, pembuluh darah, maka retikulosit ini akan mengalami kehilangan dari organela-organela atau komponen seluler. Nah, jadi nggak ada nukleus, nggak ada mitokondria, nggak ada organela yang lainnya, sehingga menjadi bentuk bikonkav yang berwarna merah yang berisi Hb. Ya, nah retikulosit ini kenapa dia masih belum berwarna merah? Karena proses pembentukan Hb-nya belum sempurna pada retikulosit. Ya, oke, baik. Eritropoietin tadi sudah saya sebutkan, eritropoietin ini adalah hormon yang dihasilkan oleh ginjal, juga oleh liver, yang bertugas untuk mempercepat produksi proeritroblast. Kalau misalnya eritropoietin nggak ada, maka jumlah eritrosit yang dibentuk oleh bone marrow itu hanya sedikit saja. Tapi kalau ada eritropoietin, maka sintesis dari eritrosit itu bisa 10 kali dibandingkan normal. Ya, ini terutama dibutuhkan kalau misalnya seseorang itu kehilangan darah banyak atau yang kedua kekurangan oksigen. Ya, loh kok bisa? Nah, kan tadi sudah disebutkan O2 itu diikat oleh Hb. Kalau airnya kurang berarti kan Hb-nya juga kurang. O2-nya juga kurang. Ya, nah, ini gambarannya eritropoietin yang dihasilkan oleh ginjal, dia bertugas berperan pada proses pembentukan eritrosit pada tahap proeritroblast. Oke, nah, apa yang terjadi kalau misalnya jaringan itu kekurangan oksigen? Jaringan itu kekurangan oksigen bisa disebabkan karena apa aja? Satu, bisa karena volume darah turun. Yang kedua, bisa karena anemia. Yang ketiga, anemia itu apa? Anemia itu merujuk kekurangan eritrosit, ya anemia. Kemudian yang ketiga adalah kadar Hb yang rendah. Kemudian yang keempat adalah darah yang rendah. Kemudian yang kelima adalah gangguan paru. Gangguan paru contohnya apa? Asma. Kalau asma itu kan kalau serangan tuh orang asma kan kesulitan untuk memasukkan oksigen. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kadar oksigen dalam jaringan itu turun. Nah, penurunan kadar oksigen dalam jaringan ini yang bisa merangsang produksi eritropoietin oleh ginjal. Kalau eritropoietin dirangsang berarti proeritroblast juga dirangsang pembentukannya sehingga eritrosit juga akan dirangsang pembentukannya ya sehingga eh, apa namanya oksigenasi jaringan kembali normal. Baik, kita beralih ke iron atau zat besi atau Fe. Ya. Nah,
terutama sel apa? Terutama sel liver, apalagi spleen, apalagi skeletal muscle, juga terutama pada bone marrow. Nah, Fe yang berada pada sitoplasma itu akan diikat oleh apoferitin. Fe yang berada di dalam sitoplasma itu akan berikatan dengan apoferitin, diikat oleh apoferitin membentuk ferritin. Nah, seringkali kalau ditanya simpanan Fe itu disimpan di mana? Ferritin. Fe itu disimpan di mana? Ferritin. Nah, ferritin ini bisa ditransport masuk ke dalam eritroblas untuk membentuk Hb itu melalui transferin. Jadi ferritin ini bisa ditransport oleh siapa? Transferin. Jadi ferritin ini bisa ditransport oleh siapa? Transferin. Ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana Hb itu bisa terbentuk. Nah, tadi sudah disebutkan dimulai dari transferin. Transferin itu siapa? Alat angkut dari ferritin, betul ya? Transferin itu siapa? Alat angkut dari ferritin. Transferin itu siapa? Alat angkut dari ferritin. Ya, jadi transferin itu akan berikatan dengan reseptornya pada membran sel. Ini sel eritroblas adik-adik. Ini sel apa? Sel eritroblas. Ini sel apa? Sel eritroblas. Tadi kan pembentukan eritrosit dimulai dari apa? Proeritroblas, betul ya? Berkembang menjadi eritroblas, dari eritroblas nanti berkembang menjadi retikulosit, dari retikulosit kalau dia berdifusi masuk ke dalam darah, dia akan berkembang menjadi eritrosit ya. Nah, ini adalah proses pembentukan Hb, di mana Hb yang berfungsi untuk mengikat O2 juga memberi warna merah pada eritrosit ya. Transferin setelah dia berikatan dengan reseptornya pada membran sel eritroblas, maka transferin ini akan bisa masuk ke dalam sel eritroblas ya, dia akan masuk ke dalam sel eritroblas. Nah, setelah dia masuk ke dalam sel eritroblas, maka transferin ini akan mengeluarkan ferritin ya. Nah, ferritin yang dikeluarkan itu akan mengalami pemecahan menjadi Fe plus APO ferritin. Oke, nah Fe berikutnya akan masuk ke dalam mitokondria. Di dalam mitokondria, Fe ini bersama dengan protoporfirin itu akan membentuk him 4 gugus. Protoporfirin berasal dari apa? Ini glisin plus benar plus suksinil CoA. Ini akan berkembang menjadi delta ALA atau delta ALA. Delta ALA ini akan keluar dari mitokondria membentuk porfirinugen. Porfirinugen akan berkembang menjadi uroporfirinugen akan berkembang menjadi koproporfirinugen. Koproporfirinogen akan berkembang menjadi akan masuk ke dalam mitokondria kembali membentuk protoporfirin. Nah, protoporfirin bersama dengan Fe ini akan membentuk him 4 gugus. Ya, bentuk him ya. Nah, berikutnya asam amino yang terdapat pada sel-sel eritroblas itu akan membentuk rantai alfa dan beta. Rantai alfa dan beta yang jumlahnya rantai alfa dan beta ini kemudian akan membentuk alfa 2 beta 2 globin. Alfa 2 beta 2 globin bersama-sama dengan him yang 4 gugus ini berikutnya akan membentuk hemoglobin. Oke. Nah, baik. Kita beralih ke FeHB. Tadi sudah disebutkan bahwa Fe itu dibutuhkan untuk pembentukan Hb ya. Nah, yang Fe itu disimpan di mana? Ferritin. Ditransport oleh siapa? Transferin. Nah, kalau misalnya jumlah transferinnya itu sedikit, maka transport Fe ke eritroblas itu juga akan gagal. Karena transport Fe ke eritroblas itu gagal, maka sintesis Hb juga menurun. Coba kita lihat. Betul ya? Jadi kalau misalnya transferin itu dia fungsinya apa? Membawa ferritin masuk ke dalam sel eritroblas. Ferritin itu
akan melepaskan Fe dari apoferitin. Oke ya. Tadi kan Fe bergabung dengan apoferitin membentuk feritin kan? Nah, feritin yang sudah dilepaskan tuh kemudian dia akan pecah menjadi Fe plus apoferitin. Fe-nya masuk ke dalam mitokondria, berikatan dengan bersama dengan protoporfirin membentuk heme, berikutnya heme bersama dengan alfa beta 2 globin akan membentuk hemoglobin. Karena itu kenapa Hb ini terdiri dari rantai alfa dan rantai beta masing-masing 2, alfa 2 dan beta 2. Oke, baik. Nah, kemudian kalau misalnya transferinnya itu jumlahnya rendah, maka tidak akan banyak Fe yang ditransport masuk ke dalam eritroblas. Kalau Fe-nya nggak banyak yang ditransport masuk ke dalam eritroblas, bagaimana dengan sintesis Hb? Pastinya akan menurun. Kalau sintesis Hb menurun, ini menyebabkan pucat pada red blood cell atau eritrosit. Nah, eritrosit selain jumlahnya sedikit, kemudian selain jumlahnya sedikit, Hb-nya sedikit, ini yang menyebabkan eritrosit itu menjadi pucat. Karena itu aneminya disebut anemi hipokromik. Ya, karena jumlah Hb-nya itu sedikit. Yes, karena jumlah Hb-nya itu sedikit, maka jumlah eritrosit karena jumlah Hb-nya itu di bawah normal. Hal ini menyebabkan ukuran eritrositnya juga lebih kecil. Karena itu disebut aneminya anemi mikrositik hipokromik anemia. Ya, anemia disebabkan karena kekurangan Hb sehingga eritrositnya pucat, kita sebut sebagai hipokromik. Nah, karena Hb-nya itu yang diproduksi sedikit, maka menyebabkan eritrositnya ukurannya juga jadi lebih kecil yang kita sebut sebagai mikrositik hipokromik anemia. Ya. Nah, umurnya berapa tadi RBC? 120 hari. Begitu 120 hari, maka dia akan mengalami ruptur. Setelah ruptur Hb-nya dilepaskan, Hb-nya akan mengalami pemecahan menjadi Hem dan Fe. Apa yang terjadi dengan Fe? Fe-nya disimpan lagi dalam feritin. Fe berikatan dengan apoferitin membentuk feritin. Kemudian di berikutnya adalah yang Hem akan difagosit oleh makrofag, dihancurkan menjadi bilirubin unconjugated. Bilirubin unconjugated itu bilirubinnya bebas yang tidak terikat oleh siapapun. Ya, oke baik. Kita beralih ke Hb. Hb ini disebut juga sebagai metal protein. Protein yang memiliki metal. Protein yang mengandung metal. Metalnya itu siapa? Fe. Nah, Hb ini dia disusun oleh globin rantai alfa 2, kemudian rantai beta 2 juga disusun oleh grup Hem yang jumlahnya ada 4. Ya. Nah, molekul Hb berarti dia mengandung 4 rantai kan? 2 alfa, 2 beta. Berarti dia mengandung 4 rantai molekul Hb. Nah, satu rantai dari Hb itu akan berikatan dengan satu molekul oksigen. Satu rantai Hb akan mengikat satu molekul oksigen. Kalau ada 4 rantai Hb, berarti mengikat 4 molekul oksigen. Oke, nah Hb itu pada manusia terutama yang paling dominan adalah Hba. Ya, ada 2 rantai alfa, ya terdiri dari 2 rantai alfa. Ya, nah satu RBC, satu eritrosit itu bisa mengandung berapa Hb? 280 juta Hb. Ya Allah, gimana hitungnya? Banyak. Ya. Nah, kemudian Fe ini fungsinya adalah tempat untuk mengikat O2. Fe fungsinya adalah tempat untuk mengikat O2 ya. Hb ingat dia tersusun atas 4 rantai, 2 rantai alfa dan 2 rantai beta, ada 4 hem group gitu ya. Dan satu rantai itu bisa mengikat satu molekul oksigen. Nah, ini gambarannya. Ini adalah gambaran eritrosit di mana pada membran eritrosit itu terdapat Hb ya. Pada membran eritrosit itu terdapat Hb.
pada membran eritrosit ini ya, terdapat Hb. Nah, ini struktur Hb adik-adik yang terdiri dari dua rantai alfa nih, rantai alfa 1, rantai alfa 2, dua rantai beta 1, rantai beta 2. Apalagi ada Fe, di mana Fe ini adalah tempat untuk mengikat O2. Tempat pengikatan O2 pada Hb itu adalah pada Fe. Ya. Nah, kalau ini apa? Nah, kalau ini adalah gambaran bagaimana. Tadi kan kalau misalnya eritrosit itu bilirubin yang awalnya unconjugated, bilirubin bebas, kemudian akan diikat oleh asam glukuronat sehingga menjadi bilirubin conjugated. Ya, bilirubin conjugated ini selanjutnya akan disekresi kemana? Kedua tempat, satu ke bile empedu dan satunya adalah ke intestin. Ya, jadi bilirubin yang sudah berikatan dengan asam glukuronat ini disebut sebagai bilirubin conjugated. Kalau bilirubin unconjugated ini adalah bilirubin bebas, bilirubin yang belum berikatan dengan siapapun. Oke, nah conjugated bilirubin berikutnya akan dibawa menuju ke mana? Satu menuju ke ini apa namanya? Intestin, ya satunya menuju ke intestin, satunya lagi dia disekresi ke bile. Nah, yang di intestin ini asam glukorotnya, asam glu saya kayak mau batuk. Saya mau minum dulu boleh? Boleh ya? Boleh, Suara saya dokter. suara saya terdengar apa enggak? Terdengar, dokter. Terdengar ya? Saya tak minum sebentar ya.
Oke, lanjut ya. Ya, jadi tadi sampai conjugated bilirubin ya. Bilirubin yang sudah berikatan dengan asam glukuronat itu disebut sebagai conjugated bilirubin. Nah, conjugated bilirubin ini berikutnya. Satu akan dibawa menuju ke bile, yang kedua akan dibawa menuju ke ini apa namanya intestin. Nah, conjugated bilirubin tadi yang berada pada intestin, maka asam glukuronatnya itu akan dihancurkan, akan di-remove oleh bakteri, sehingga menghasilkan sehingga bilirubinnya akan dikonversi menjadi urobilinogen. Pada intestin, ya, bilirubin yang conjugated, bilirubin yang berikatan dengan asam glukuronat, berikutnya asam glukuronatnya itu akan di-remove oleh bakteri, sehingga bilirubinnya dikonversi menjadi urobilinogen. Urobilinogen sebagian direabsorpsi pada organ pencernaan ya, pada intestin, sebagian direabsorpsi pada intestin, kemudian masuk ke pembuluh darah porta hepatika. Oke, nah kemudian sebagian dari urobilinogen dia ikut pada siklus urobilinogen. Sebagian lagi sisanya dia dibawa menuju ke ginjal untuk dikonversi menjadi urobilin. Urobilin ini yang kemudian memberi warna kuning pada urin karena dia diekskresikan bersama-sama dengan urin ya. Nah, kemudian berikutnya urobilinogen yang berada pada intestin itu juga akan mengalami oksidasi oleh bakteri yang berada pada intestin, menghasilkan sterkobilin. Sterkobilin inilah yang memberi warna coklat pada feses. Jadi yang memberi warna kuning pada urin adalah urobilin, yang memberi warna coklat pada feses adalah sterkobilin. Dokter Anis, kenapa feses itu bisa berwarna hitam? Dia tidak berwarna coklat. Bisa disebabkan karena satu, konsumsi Fe, zat besi. Yang kedua, juga bisa disebabkan karena ini ada gangguan pada organ pencernaan seperti pada gaster di mana terjadi luka pada mukosa gaster sehingga terjadi perdarahan di situ. Nah, darah yang sudah bercampur dengan apa namanya HCl itu akan berubah warna menjadi hitam pekat. Nah, dia kalau misalnya bahan dari organ pencernaan kan dia dikeluarkan bersama dengan feses ya, itu yang bisa menyebabkan feses berwarna hitam ya. Jadi yang memberi warna coklat pada feses adalah sterkobilin, yang memberi warna kuning pada urin adalah urobilin. Semuanya berasal dari siapa? Urobilinogen. Urobilinogen berasal dari apa? Bilirubin ya. Oke, baik. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa eritropoiesis atau proses pembentukan eritrosit itu dimulai dari proeritroblas. Begitu proeritroblas terbentuk, maka begitu pula dia akan membelah beberapa kali. Ya. Nah, kemudian setelah terbentuk proeritroblas ini akan berkembang menjadi eritroblas. Eritroblas ini sudah mengandung Hb meskipun jumlahnya sedikit. Kemudian dari eritroblas akan berkembang menjadi retikulosit. Pada retikulosit, kalau misalnya masih ada sisa-sisa organela, maka sisa-sisa organela ini akan dikeluarkan dari retikulosit. Kemudian retikulosit akan bergerak dari bone marrow menuju ke kapiler darah dan dalam waktu 1-2 hari retikulosit ini akan mengalami maturasi menjadi eritrosit. Karena itu eritrosit yang matur itu nggak punya nukleus karena sejak tahap retikulosit itu sudah dikeluarkan dari retikulosit. Kalau misalnya masih ada nukleus dikeluarkan, masih ada mitokondria dikeluarkan, masih ada organel-organel dikeluarkan ya.
Kalau ditanya umurnya retikulosit itu berapa lama? 2 hari saja. 2 hari dia berada di dalam pembuluh darah kapiler, maka retikulosit itu akan mengalami maturasi, berkembang menjadi eritrosit. Ya. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang bisa meningkatkan produksi eritrosit. Apa aja? Satu, misalnya terjadi penurunan transport O2 ke jaringan. Yang kedua, misalnya terjadi anemi yang disebabkan karena pendarahan. Yang ketiga, misalnya karena kerusakan pada bone marrow. Yang keempat, misalnya kita sedang berada pada dataran tinggi. Yang kelima, gangguan pada sirkulasi, misalnya adanya cardiac failure, ya, gagal jantung. Kemudian yang keenam adalah penyakit paru seperti asma. Nah, perlu tahu bahwa maturasi RBC ya pada tahap eritroblas itu dia butuh vitamin B12 atau kita kenal sebagai cyanokobalamin, juga butuh asam folat. Nah, vitamin B12 dan asam folat ini dia dibutuhkan untuk membentuk blok-blok DNA. Masih ingat adik-adik DNA untuk apa? Pembelahan sel kan? Betul ya? Nah, karena itu, kalau misalnya seseorang itu kekurangan vitamin B12, juga kekurangan asam folat, ini menyebabkan DNA yang dibentuk itu menjadi abnormal. Karena DNA-nya ini abnormal, maka eritroblas mengalami kegagalan nukleusnya, mengalami kegagalan maturasi nukleus, sekaligus mengalami kegagalan pembelahan sel. Berarti jumlah eritroblasnya kan lebih sedikit ya. Karena jumlah eritroblasnya lebih sedikit, maka jumlah eritrositnya otomatis juga menjadi lebih sedikit. Nah, bagaimana cara tubuh kita mengkompensasi jumlah eritrosit yang sedikit tadi? Maka eritrosit yang sedikit tadi itu bentuknya dibuat lebih besar. Bukan lagi bikonkav, tapi karena dia ukurannya lebih besar, membrannya jadi lebih tipis. Karena membrannya itu lebih tipis, begitu dia melewati pembuluh darah yang kecil, maka dia akan ruptur. Karena dia akan ruptur, karena itu umurnya pendek, hanya setengah sampai sepertiga usia normal eritrosit. Kalau dikalikan 120 hari berarti berapa? Kalau setengah dari eritrosit berarti 60 hari atau 40 hari. Ya. Nah, nih kenapa dia gampang ruptur? Ruptur itu apa? Pecah. Kenapa dia gampang pecah? Karena dia membrannya tipis. Ibarat seperti apa? Balon, balon, balon. Balon itu semakin sampai tiup, semakin ditiup, semakin dipompa, diisi oleh gas, maka semakin besar balon, maka semakin tipis uh, membrannya. Semakin tipis, ya, semakin tipis ya. Semakin tipis membrannya. Nah, bentuknya memang bikonkav, tapi oval. Karena itu kenapa begitu dia melewati pembuluh darah yang kecil, maka dia akan ruptur. Ya, ruptur itu maksudnya apa? Pecah. Pecah berarti eritrositnya rusak. Ya. Nah, vitamin B12 ini dia diabsorpsi di mana? Di GI tract. Untuk absorpsi vitamin B12 itu butuh faktor intrinsik. Faktor intrinsik itu dihasilkan oleh siapa? Mukosa gaster. Berarti kalau misalnya terjadi luka pada mukosa gaster atau atrofi pada mukosa gaster, maka faktor intrinsik yang dihasilkan juga menurun. Karena faktor intrinsik yang dihasilkan menurun, maka absorpsi vitamin B12 juga menurun. Absorpsi vitamin B12 menurun, maka maturasi dari RBC juga terganggu. Maka anemi yang disebabkan karena satu, misal kekurangan vitamin B12 atau gangguan absorpsi vitamin B12 atau penurunan faktor intrinsik atau atrofi pada gastrik mukosa. Ini disebut sebagai anemi pernisiosa. Oke, nah sebenarnya normal secara fisiologis sekali saja vitamin B12 itu diabsorpsi di GI tract, maka dia akan segera disimpan di liver.
nggak langsung dipakai semuanya, tapi vitamin B12 ini akan dilepaskan secara perlahan-lahan sesuai dengan kebutuhan bone marrow untuk membentuk eritrosit. Nah, berapa kebutuhan harian dari vitamin B12? 1 sampai 3 mikrogram. Mikrogram seberapa? Sedikit banget ya. Gram aja sedikit ya. Apalagi ini mikrogram. Nah, lebih sedikit lagi. Nah, begitu dia diabsorpsi, begitu pula dia akan disimpan di liver, juga di jaringan lain. Ya, oke, baik. Selesai kita masuk ke disorder. Disorder yang pertama itu adalah jumlah eritrosit yang kurang dari normal. Kita sebut sebagai anemi. Anemi ini bentuknya macam-macam. Bisa anemi blood loss karena kehilangan darah, bisa anemi aplastik, bisa anemi megaloblastik, juga bisa anemi hemolitik. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua, jumlah eritrosit yang terlalu banyak ini juga bikin masalah. Yang kita sebut sebagai polisitemia. Kalau kekurangan eritrosit anemia, kalau kebanyakan eritrosit polisitemia. Nah, polisitemia ini ada yang normal, kita sebut sebagai secondary polisitemia. Kenapa disebut normal? Karena jumlah eritrosit yang diproduksi dalam jumlah yang banyak itu dalam rangka untuk mengkompensasi kebutuhan tubuh, misalnya pada saat kita berada di daerah dataran tinggi. Kemudian yang kedua ini adalah yang memang abnormal, patologis, polisitemia vera atau eritremia ya. Nah, gangguan yang ketiga yang berhubungan dengan eritrosit adalah gangguan yang berhubungan dengan HB rendah. Bisa dalam bentuk sickle cell anemia atau yang kedua ini yang paling banyak adalah thalassemia. Coba kita amati adik-adik masing-masing disorder pada eritrosit. Yang pertama adalah anemia yang disebabkan karena kehilangan darah. Jadi setelah terjadi perdarahan yang cepat, biasanya tubuh itu butuh waktu 1 sampai 3 hari untuk mengembalikan volume plasma kembali normal. Tapi meskipun volume plasmanya kembali normal, tapi eritrositnya tetap rendah konsentrasinya. Kenapa? Pada saat perdarahan keluar, ikut keluar. Karena jumlah eritrosit itu 41%, berarti pada saat perdarahan yang paling banyak keluar adalah eritrosit. Betul ya? Karena itu pada saat jadi perdarahan yang hebat, memang untuk mengembalikan volume plasma itu butuh waktu 1 sampai 3 hari saja. Tapi untuk mengembalikan RBC, eritrosit, jumlahnya kembali normal, butuh waktu lebih banyak. Oke ya? Nah, kalau misalnya perdarahan itu hanya terjadi 1 kali, maka kadar eritrosit itu bisa dikembalikan dalam waktu 3 sampai 6 hari. Kadar plasmanya dikembalikan dalam waktu 1 sampai 3 hari, kadar eritrositnya dikembalikan dalam waktu 3 sampai 6 minggu, 3 sampai 6 pekan. Tapi kalau misalnya perdarahannya itu berlangsung lama, berlangsung secara kronis dalam waktu jangka panjang, maka hal ini menyebabkan pasien tidak bisa mengabsorpsi Fe dari GI tract. Kalau Fe nggak bisa diabsorpsi tadi kan Fe dibutuhkan untuk pembentukan Hb, betul ya? Nah, karena Fe-nya ini nggak bisa diabsorpsi dalam waktu nggak bisa diabsorpsi, Hb juga tidak bisa dibentuk dalam waktu yang cepat. Akibatnya kadar Hb turun. Kalau kadar Hb turun, tentunya produksi eritrosit juga akan menurun. Nah, kadar Hb yang turun ini menyebabkan eritrositnya pucat. Nah, selain menyebabkan eritrositnya pucat, juga menyebabkan produksi eritrositnya menurun. Produksi eritrositnya menurun disebut anemia, kemudian eritrositnya pucat disebut sebagai hipokromik. Nah, oleh karena Hb-nya itu sedikit jumlahnya, karena itu kenapa eritrositnya ukurannya juga lebih kecil. Karena itu disebut sebagai mikrositik. Mikrositik itu eritrositnya ukurannya lebih kecil. Hipokromik itu eritrositnya pucat karena kadar Hb-nya rendah, anemia karena kadar eritrositnya yang lebih kurang dari normal, ya. Oke. Gangguan yang kedua adalah aplastik anemia ya. Aplastik itu apa artinya? Nggak tumbuh
atau destruksi. Dalam hal ini terjadi destruksi pada bone marrow. Memang kasusnya jarang, tapi ada ya. Nah, bone marrow yang rusak, karena bone marrow-nya rusak, berarti bone marrow itu nggak bisa berfungsi. Karena bone marrow-nya nggak bisa berfungsi, maka produksi sel darah juga terganggu. Contohnya disebabkan karena apa? Disebabkan karena bom nuklir, bom yang melepaskan radiasi sinar gamma. Ini bisa menyebabkan kerusakan pada bone marrow. Dan dalam waktu beberapa pekan ini bisa menyebabkan terjadinya anemia yang menimbulkan kematian. Ya, anemia, letal anemia. Kenapa? Bone marrow-nya nggak bisa memproduksi eritrosit sama sekali. Nah, berarti pasiennya mutlak. Ya. Nah, selain karena bom nuklir, bisa juga disebabkan karena X-ray yang berlebihan. Kemudian bahan-bahan industri kimia seperti bensin, pestisida, kemudian obat-obatan seperti obat-obatan untuk kemoterapi, imunosupresan ini juga bisa menyebabkan kerusakan dari bone marrow. Pindah cepet-cepetan. Berikutnya adalah anemi megaloblastik. Megalo itu apa artinya? Ukuran eritrositnya jadi lebih besar. Penyebabnya apa? Tadi sudah kita bahas defisiensi vitamin B12, asam folat, intrinsic faktor. Vitamin B12 tadi dibutuhkan untuk membentuk apa? Blok-blok DNA, betul ya? Karena blok-blok DNA-nya itu terganggu, akibatnya multiplikasi perbanyakan dari eritroblast mengalami gangguan. Nah, untuk mengkompensasinya, eritrositnya itu dibentuk ukurannya lebih besar. Karena itu disebut megaloblastik, tapi karena dia ukurannya lebih besar, membrannya lebih tipis, dia lebih mudah ruptur. Oke, kita beralih berikutnya adalah anemi hemolitik. Anemi hemolitik ada dua, satu herediter, yang kedua adalah eritroblastosis fetalis. Yang herediter ini sebenarnya jumlah eritrositnya normal, tapi eritrositnya itu fragil, rapuh sehingga dia gampang ruptur. Sementara proses pembentukannya itu lebih lambat dibandingkan proses kerusakan eritrosit sehingga umur eritrositnya itu lebih pendek. Contohnya adalah hereditary spherositosis. Berarti apa? Eritrositnya itu memang dia kecil, tapi memang ukurannya kecil, tapi bentuknya bukan bikonkav, tapi spherical. Spherical itu apa? Bulat ya. Iya, spherical itu apa? Bulat ya. Nah, karena bentuknya yang bulat ini menyebabkan kalau dia melewati pembuluh darah yang kecil, maka dia akan ruptur sehingga eritrositnya rusak. Wis, cepat. Nah, ini gambarannya ya. Ini gambarannya eritrositnya itu dia bentuknya spherical sehingga bisa menyebabkan dia ruptur kalau melewati pembuluh darah yang kecil. Nah, ini sebenarnya yang gambar kiri, adik-adik yang kursor saya bergerak kelihatan ya. Kursor saya kelihatan bergerak ya. Terlihat, Dok. Lihat ya, jadi ini adalah tahapan pembentukan RBC dimulai dari proeritroblast, kemudian menjadi eritroblast, basofil, polikromatofil, ortokromatik, kemudian dari eritroblast menjadi retikulosit. Nah ini coba, dari eritroblast ini masih ada organela, masih ada nukleus, masih ada sisa-sisa organela atau mitokondria. Begitu dia bermigrasi ke pembuluh darah, maka retikulosit ini akan kehilangan organela-organela ini membentuk eritrosit. Nah, ini gambaran dari anemi hipokromik. Ya kan? Pucat kan? Eritrositnya pucat kan? Kenapa? Karena Hb-nya sedikit. Mikrositik. Karena Hb-nya sedikit, maka eritrositnya ukurannya lebih kecil. Mikrositik, hipokromik, anemia. Kemudian megaloblastik lawannya. Eritrositnya lebih besar. Kenapa? Karena kekurangan vitamin B12 sehingga blok-blok DNA tidak terbentuk dengan baik sehingga perbanyakan eritroblast tidak terjadi, eritrositnya jumlahnya jadinya lebih sedikit, dikompensasi oleh tubuh dengan membentuk eritrosit yang ukurannya lebih besar. Tapi dia gampang ruptur kalau melewati pembuluh darah yang ukurannya kecil. Ya, nah tadi sickle cell anemia, ada nanti di slide berikutnya yang disebabkan karena penggantian asam amino kalau sickle cell. Erythroblastosis fetalis, nah ini ada di slide berikutnya yang terjadi pada bayi. Nah, erythroblastosis fetalis ini adalah penyakit hemolitik yang terjadi pada bayi yang baru lahir. Ini penyakit ini disebabkan karena perbedaan golongan darah resus antara ibu dengan fetus atau janin, di mana ibu memiliki golongan darah resus negatif, sementara fetus atau janinnya memiliki golongan darah RH positif. Nah, karena berbeda, maka tubuh ibu itu menganggap bahwa golongan darah RH-nya fetus ini adalah
benda asing. Karena itu ibu membentuk antibodi. Nah, antibodi yang dibentuk oleh ibu ini akan menyerang RH positif dari fetus sehingga eritrositnya ini akan gampang ruptur ya sehingga bayi lahir dengan kondisi anemi yang serius. Oh, kasihan ya. Gejalanya apa? Abdomennya membesar. Kenapa abdomennya membesar? Karena livernya membesar. Kemudian kulit jadi pucat atau jaundice. Jaundice apa? Kuning. Kuning karena bilirubinnya banyak. Ya, karena eritrosit banyak yang pecah sehingga bilirubinnya banyak. Kemudian livernya membesar. Ya, abdomennya membengkak ini karena liver atau spleen-nya yang membesar. Yes, nah ini gambarannya misalnya ayah RH positif ya, resus positif, ibunya resus negatif, kemudian ternyata pada saat hamil janinnya itu resus positif, maka resus positif dari janin itu direspon oleh ibu sebagai benda asing sehingga ibu membentuk antibodi untuk menyerang benda asing yang sebenarnya milik eritrosit dari janin. Akibatnya apa? Eritrosit banyak yang rusak sehingga menyebabkan bayi lahir dalam kondisi anemia ya. Nah, ini gambarannya perutnya membesar. Kenapa perutnya membesar? Karena livernya membengkak. Kenapa livernya membengkak? Tadi sudah kita bahas. Kenapa? Karena banyak bilirubin yang unconjugated dibawa menuju ke liver untuk dikonjugasi. Ya, kenapa kok kuning? Karena akumulasi dari bilirubin hasil pemecahan eritrosit. Ya, jaundice. Baik, kita beralih ke polisitemia. Polisitemia ini ada dua. Yang pertama adalah polisitemia sekunder. Ini merupakan polisitemia normal fisiologi di mana pada saat jaringan kekurangan O2, tubuh secara otomatis akan menghasilkan eritrosit dalam jumlah yang lebih banyak. Ya, nah eritrosit ini bisa meningkat kalau misalnya mengalami hipoksia bisa meningkat sampai 30% sampai 6 sampai 7 juta per milimeter tinggi. Nah, pada daerah-daerah dataran tinggi, misal 14.000 sampai 17.000 kaki, maka RBC-nya ini normal memang 6 sampai 7 juta per milimeter kubik. Tapi kalau pada dataran rendah, RBC segini ini berarti sudah terjadi peningkatan. Ya, normalnya nggak segini kalau pada dataran rendah. Ini pada dataran tinggi. Normalnya memang 6 sampai 7 milin per milimeter kubik. Nah, yang kedua, polisitemia yang abnormal, polisitemia vera atau patologi polisitemia atau eritremia. Ya. Nah, eritremia ini RBC-nya bisa 7 sampai 8 juta per milimeter kubik. Ya, karena RBC-nya lebih banyak, karena itu hematokritnya, jumlah eritrosit dalam plasma juga meningkat 60 sampai 70%. Akibatnya apa? Viskositas darah akan meningkat. Nah, ini akibatnya apa? Viskositas darah akan meningkat. Darah menjadi lebih kental. Ya, kalau darah menjadi kental itu aliran darah jadi lebih lambat. Nah, ini contoh polisitemia vera. Ya, terjadi kemerahan pada dahi, pada pipi, kemudian pada punggung tangan, kemudian juga pada punggung. Ya, nih pada punggung. Ya, juga terjadi kemerahan karena terlalu banyak eritrosit. Polisitemia vera ya. Baik, kita beralih ke gangguan pada HB ya. Ini disebabkan karena mutasi pada gen protein HB sehingga menyebabkan abnormalitas pada rantai HB sehingga bisa merubah karakteristik dari molekul HB sehingga bisa menyebabkan terjadinya disorder. Nah, pada HB ini ada dua. Yang pertama adalah atypical cell dan thalassemia. Aneh, jadi itu diganti apa namanya penggantian asam menjadi valin ya pada rantai dua akibatnya eritrosit kapiler yang kecil kapiler gambarannya jadi ya yang normal ini adalah apa namanya asam amino
menyebabkan sickle cell anemia. Gitu ya. Jadi karena kadar HB yang rendah, nah thalassemia ini sebenarnya penyakit yang diturunkan dari orang tua, minimal satu orang. Nah, kan ya, jadi minimal LC sehingga proses ini banyak ya bisa menimbulkan terjadi deformitas pada tulang wajah. Terjadi deformitas pada tulang wajah ini disebabkan karena kadar HB turun, maka bone marrow ini dipaksa untuk memproduksi sehingga HB-nya menjadi meningkat. Dipaksa untuk membentuk HB ya. Bone marrow dipaksa untuk membentuk eritrosit ya, agar kalau eritrosit jumlahnya banyak, otomatis HB-nya juga banyak. Nah, pembentukan apa namanya eritrosit, bone marrow yang dipaksa untuk membentuk eritrosit ini menyebabkan bone marrow-nya itu membesar. Ya, bone marrow-nya membesar, terutama pada tulang dahi, ya tulang dahi kok sini, tulang dahi, tulang pipi. Karena itu kenapa khas pada pasien thalassemia terjadi tulang pipinya itu lebih menonjol. Ya, tulang pipinya itu lebih menonjol. Ya, kemudian pertumbuhan lambat, kemudian pembekakan abdomen, kemudian urinnya juga menjadi lebih gelap. Nah, diagnosisnya pasnya harus dilakukan hitung complete blood count. Jadi dihitung semuanya, termasuk adalah counting untuk HB dan eritrosit. Treatmentnya apa? Ya pasti harus dilakukan transfusi atau pemberian Fe atau suplemen asam folat. Nah, ini gambarannya ya deformitas pada wajah. Kenapa tadi? Karena bone marrow pada tulang pipi ini dia mengembang karena dia dipaksa untuk memproduksi eritrosit dalam jumlah yang banyak. Ya. Oke, alhamdulillah selesai. Baik, sudah selesai Dede? Ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Cara bergabung. Yes? Permisi dokter, saya izin bertanya. Oh, Mengapa pada wanita yang dasarnya dia darah rendah, kemudian dia mengalami menstruasi itu dia tetap bisa beraktivitas nih dokter? Apakah di kenapa? ada wanita yang dasarnya dia darah rendah gitu dokter? Nah itu ketika dia menstruasi, kenapa dia tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa nih dokter? Apakah karena kan kalau dari penjelasan sebelumnya ketika eritrosit itu dilepaskan dia butuh 3-6 minggu untuk diproduksi lagi. Nah itu apakah pada perempuan ada tempat tersendiri untuk sebagai cadangan eritrosit atau bagaimana nih dokter? Ya, tubuh kita akan pinter ya. Jadi kalau misalnya kekurangan, dia akan kompensasi dengan cara bone marrow-nya itu diproduksi, bone marrow-nya dipaksa untuk memproduksi eritrosit dalam jumlah yang lebih banyak. Ya, karena eritrosit itu kan tadi sudah kita bahas, dia nggak punya nukleus kan? Karena dia nggak punya nukleus, karena itu dia nggak bisa memproduksi, dia nggak bisa memperbanyak dirinya sendiri, gitu ya? Nggak bisa repair, memperbanyak, karena itu mutlak harus diproduksi dari bone marrow. Jadi bone marrow-nya memang dipaksa untuk memproduksi eritrosit dalam jumlah yang lebih banyak. Begitu, Anan? Iya dokter, sampun terima kasih dokter. Oke, ada lagi adik-adik?
Izin bertanya, dokter. Yes, Davina. Untuk yang thalassemia tadi itu kan dari gen Oke. ya, dokter. Nah, itu Mm-mm. apakah bisa seperti mengurangi resiko penurunan gitu, dok? Baga- Mencegah. Bagaimana bagaimana cara mengurangi resiko terjadinya thalassemia gitu ya? Iya, untuk ya biar nggak keturunannya tuh kayak gitu gitu. Hmm. Kalau genetik itu agak susah ya. Kalau genetik itu ya, resikonya memang ada. Nah, bagaimana cara untuk mencegah agar produksi agak sulit ya kalau genetik itu ya. Saya nggak bisa jawab. Mungkin nanti pertemuan berikutnya ya. Coba saya cari ini. Karena kalau genetik itu agak agak sulit untuk ini ya. Oke, Baik, dokter. ada lagi? Terima kasih, dokter. Oke, terima kasih Davina. Ada lagi? Cukup? Atau kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan tapi sudah ada tepuk tangan, berarti udah cukup. Ada yang mau ditanyakan tapi lupa, nanti boleh ditanyakan pekan depan. Begitu ya?